Loh, Tante Audi kenapa nangis? Soalnya nggak ada yang mau berteman sama aku. Oh, kok gitu? Kenapa? Mereka ngebully aku, Tante Uke. Wah, aduh Tante Audi, jangan nangis, jangan sedih. Kalau mereka nggak mau temenan sama Tante Audi, kamu masih punya aku kok. Aku mau nih jadi sahabat kamu. Ini apa? Ini buat kamu, artinya tandanya kita sahabatan. Ah, seneng banget. Aku pakai ya. Oke. Wah, kamu kok mau sih jadi teman aku? Iya dong, karena Tuhan Yesus aja udah mau jadi sahabat buat kita, buat semua orang. Jadi kita juga mau jadi sahabat buat orang lain. Aku Gitu. juga mau jadi sahabat buat Tante Uke dan juga buat semua teman-teman kita dan Nah. juga adik-adik semua di rumah. Ya, betul. Yuk, Tante Audi, sekarang kita ke sekolah minggu bareng yuk. Ayo. Kita mau ibadah sama-sama. Ayo. Yuk, kita mau sapa adik-adiknya ya. Oke. Hai, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Wah, jumpa lagi dengan Tante Audi dan Tante Uke. nah, kita mau ibadah hari ini. Good. Mm-mm. Hari ini kita mau ngapain Tante? Mau Kita- ibadah, kita mau belajar lagi ya. Hari Iya ini Tuhan dong. Yesus bikin kehebatan apa lagi ya? Mm-mm. Nah, sebelumnya kita mau ajak adik-adik buat bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian yang lagunya gini. Bertemu dalam kasih-Nya. Pasti bisa kan? Bisa dong, pasti Yuk, bisa. kita sama-sama angkat pujian kita. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Kita sudah sama-sama bertemu bersama, berkumpul bersama, kita mau ibadah. Sekarang waktunya kita akan berdoa. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita sama-sama berdoa. Buka tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sungguh sangat baik kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan juga berkati supaya kami mau bersungguh-sungguh untuk beribadah pada minggu hari ini. Kami serahkan Tuhan ibadah kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Amin. Iya, wah, Tante Uke, Ya. Tuhan itu baik banget loh sama kita. Oh ya? Iya. Buktinya apa? Buktinya kita bisa bernafas. Oh iya benar. Tante Uke juga bisa berdiri di sini sehat. Iya. Itu semua karena Tuhan Yesus ya, kasih Tante. Tuhan. Oh, Iya. betul. Di Kita rumah- bisa kumpul di ibadah online ini juga karena kasihnya Tuhan ya Tante. Iya dong. Tak kita lupa juga. Hmm? Juga kita punya keluarga yang Oh. sangat sayang kepada kita. Oh iya, ih baik banget ya Tuhan ya. Mm-mm. Ih, aku jadi keinget satu lagu ini deh Tante. Apa tuh? Betapa baiknya Engkau Tuhan. Wah, kita nyanyi lagu itu sama-sama yuk. Ayo. Yuk adik-adik, kita mau angkat pujian, kita mau nyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Ayo Om James.
itu suka bikin hati teman kita sedih loh tante. Iya, dulu aku juga pernah marah-marahin teman aku. Sampai dia sedih banget. Nah, walaupun kita teman aku misalkan temenan sama Tante Audi, kita sahabatan. Terus kadang-kadang aku lupa kalau aku bikin hati Tante Audi jadi sedih gitu kan. Nah, kadang-kadang kita juga suka bikin hati Tuhan Yesus jadi sedih loh. Iya. Misalnya kalau kita lupa untuk berdoa. Misalkan nih udah disuruh sama mama papanya buat baca RHA, terus adik-adik bilang, aduh bentar, Netflix aku kurang 1 episode lagi nih, kan? Iya, ada juga kalau alasannya, aduh aku lagi ngegame nih. Aku lagi mabar nih, mumpung teman-teman aku udah bisa. Wah, Tuhan Yesus langsung pasti sedih. Nggak cuma Tuhan Yesus, mama papa, semuanya jadi sedih. Wah, yuk aku mau ajakin adik-adik buat mengingat-ingat dosa kita. Kita mau sama-sama angkat pujian. Do, itulah dosamu. Mari Om. Mengakui kalau kita itu salah, kita itu suka bikin hati Tuhan sedih. Sekarang kita mau sama-sama minta maaf sama Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ampun kalau selama seminggu ini kami membuat hati Tuhan sedih. Tuhan, kami berjanji untuk mau menjadi anak yang lebih baik, yang tidak menyakiti hati Tuhan, tidak menyakiti mama papa dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah mengasihi kami dan memaafkan kami. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Tante Uke, Ya. hari ini ceritanya seru banget. Oh ya? Iya, karena tentang pertemanan, persahabatan. Persahabatan. Pasti seru banget ya Tante. Iya dong. Wah. Hari ini Ya. ada Tante Lisha yang akan bercerita firman Tuhan kepada kita. Iya, aku jadi nggak sabar deh. Aku juga. Yuk, Tante, sebelum kita mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama angkat satu pujian dulu. Kita mau nyanyi apa Tante? Bagaikan bejana siap dibentuk. Nah, kita juga mau siap dibentuk sama Tuhan Tuhan. Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan
mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu mengasihi kami. Tuhan, saat ini kami juga mau bersama-sama belajar menurut dengan perintah Tuhan yang sudah pernah diajarkan melalui Alkitab. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami juga siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga berkati untuk Tante Lisha yang akan bercerita. Kami serahkan Tuhan untuk ibadah ini, untuk firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Tante Lisha. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami semua, Tuhan pimpin Tante Lisha yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Hari ini firman Tuhan terambil dari mana ya? Apa ya tema kita? Tema kita adalah sahabat yang baik. Siapa sahabat yang baik itu? Sebelumnya Tante Lisha mau nanya sama adik-adik yang kelas 1 sampai kelas 3 SD. Siapa yang kelas 1 sampai kelas 3 SD? Tunjuk jarinya ke atas. Iya, Tante Lisha mau tanya, adik-adik punya sahabat nggak? Punya? Wah, hebat punya sahabat. Sayang nggak sama sahabatnya? Sayang. Wah, hebat. Sekarang pertanyaannya buat kakak-kakaknya yang kelas 4 sampai kelas 6 SD. Pertanyaannya, apa sih arti sahabat? Ada yang tahu arti sahabat? Apa ya sahabat itu? Pasti di rumah punya banyak arti. Sahabat itu ini tante, sahabat itu ini. Wah, banyak pastinya. Kita lihat kamus bahasa Indonesia yuk. Sahabat itu artinya teman, artinya kawan, artinya handai, semua orang yang dekat, akrab dengan kita. Jadi sahabat itu nggak cuma tahu nama, nggak cuma tahu alamat kita, tapi juga selalu bersama kita dalam kondisi apapun, dalam senang, dalam sedih, dia selalu bersama dengan kita. Itu baru sahabat. Wah, enak juga ya punya sahabat yang baik. Hari ini Tante Lisha mau bercerita tentang sahabat yang baik. Siapa ya sahabat yang baik itu? Kita buka Alkitab kita. Semua ambil Alkitabnya. Ayo ambil Alkitabnya. Alkitabnya diambil, lalu dibuka. Kita buka Yohanes 11 ayat 1 sampai ayat 44. Ayo adik-adik, untuk adik-adik kelas 1 sampai kelas 3, papa mamanya bantu ya membukakan Alkitabnya ya. Yohanes 11 ayat 1 sampai ayat 44. Kita akan baca ketika Tante Lisha bercerita. Jadi Alkitabnya tetap terbuka ya. Jangan ditutup, habis dibuka langsung ditutup, tidak ya. Alkitabnya tetap terbuka sambil dengarkan cerita Tante Lisha. Oke, siap? Siapa sih sahabat yang baik itu? Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Kisah siapa ya? Sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Tante Lisha tunggu. 1, 2, 3. Ya, sudah dapat. Ayo kita baca sama-sama judulnya ya. 1, 2, 3. Lazarus dibangkitkan. Oh, ini kisah Lazarus. Siapa ya sahabat baiknya Lazarus? Ayo adik-adik baca ayat 1 sampai ayat 4. Kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata,
Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Oh, ternyata dalam kisah ini ayat 1-4 bilang Lazarus sedang sakit. Dan Tuhan Yesus karena dia sahabat sama Lazarus, Marta dan Maria, dia dekat sama mereka, dia diberi kabar. Tuhan Yesus mendapat kabar. Sama seperti kalau adik-adik sakit, siapa orang yang pertama tahu? Pasti mama, pasti papa, pasti kakek, nenek. Gak mungkin orang yang gak dikenal duluan tahu, kan? Karena kita dekat. Nah, lalu ketika Tuhan Yesus dengar kabar Lazarus, apakah Tuhan Yesus diam-diam saja atau tidak melakukan apa-apa? Yuk kita baca ayat 5 sampai ayat 7. Apa yang Yesus lakukan? Kita baca ya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Wah, Tuhan Yesus sahabat yang baik. Dia mau datang ketika sahabatnya sakit. Wah, dia nggak cuek, nggak mau peduli, tapi dia mau tahu bagaimana kabarnya sahabatnya. Pasti kalau adik-adik punya sahabat, kalau tahu sahabatku masuk rumah sakit, nggak mungkin kan kita diam-diam saja. Minimal dalam situasi COVID ini kita WhatsAppin dia, telepon, bagaimana kabarmu, atau video call, wah kamu sudah berobat atau belum, seperti itu ya. Nah, itu juga yang dilakukan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mau datang, tapi adik-adik ada bahaya, ada masalah, ada bahaya, ada masalah. Apa ya masalahnya? Kita lihat ayat 8. Kita lihat ayat 8. Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Wah, masalahnya berat banget. Kalau Tuhan Yesus ke sana, ada ancaman, ada bahaya, ada yang akan melempari Tuhan Yesus dengan batu. Orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak mau mendengar Tuhan Yesus. Wah, tapi Tuhan Yesus tetap datang nggak ya? Tuhan Yesus tetap mau berkunjung nggak ya kepada sahabatnya yang sedang membutuhkan pertolongan? Ternyata adik-adik, di ayat-ayat selanjutnya dikatakan, Tuhan Yesus pergi. Tuhan Yesus tetap pergi. Walaupun butuh waktu yang lama, Tuhan Yesus sengaja tinggal lebih lama. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau semua orang yang ada di sekitar Lazarus belajar percaya. Nah, akhirnya sampailah Tuhan Yesus ke Yudea, tempat Lazarus yang sakit. Tapi Tuhan Yesus karena dia adalah Tuhan, dia sudah tahu apa yang terjadi pada Lazarus sebelum dia tiba di Yudea. Ternyata Lazarus itu sudah mati, sudah 4 hari lamanya dikuburkan. Wah, bagaimana ya? Bagaimana perasaan Tuhan Yesus melihat sahabatnya itu sudah mati? Ketika Tuhan Yesus sampai di Yudea, Marta yang mendengar kabar Tuhan Yesus datang, dia segera mendapati Tuhan Yesus. Dia berlari cepat. Lalu dia berada di depan Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan, seandainya Tuhan ada, mungkin Lazarus nggak mati. Wah, adik-adik, kalau teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian menangis di depan kalian sedih nggak? Iya, kalian ikut sedih. Sama seperti Tuhan Yesus melihat Marta menangis, dia juga ikut menangis. Iya, lalu Tuhan Yesus apa yang dia lakukan? Dia menghibur Marta. Dia bilang di ayat 23, kita lihat ayat 23. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Wah, saudaramu akan bangkit. Marta yang tadinya sedih, menangis terus, dia jadi semangat. Wah, saudaraku akan bangkit. Dan Marta percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sanggup membangkitkan orang mati. Wah,
si Marta segera semangat, dia pergi pulang ke rumah, ya, dia kembali ke rumah karena ada satu saudaranya. Siapa lagi saudaranya adik-adik? Maria. Dia pergi ke Maria. Maria, Tuhan Yesus sudah datang. Ayo. Tuhan Yesus mau menolong kita. Tuhan Yesus mau membangkitkan Lazarus. Ayo. Maria yang tadinya, saudaraku sudah tidak ada, dia langsung semangat. Dia pergi kepada Tuhan Yesus juga. Dia menangis di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, seandainya Tuhan Yesus ada, mungkin Lazarus tidak mati. Nah, lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus melihat Marta Maria menangis, dia pun ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh Marta dan Maria. Di ayat 33 dikatakan. Di ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gula hatinya tuh apa adik-adik? Tuhan Yesus sedih sekali. Wah, Tuhan Yesus ikut merasakan apa yang dirasakan sahabat-sahabatnya. Tapi tidak hanya ikut merasakan, Tuhan Yesus bertindak. Kita baca di ayat 39 sampai ayat 44. Ayo adik-adik, terakhir kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 di ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta dan saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Tuhan Yesus berdoa adik-adik. Tuhan Yesus bilang, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Adik-adik, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Dan apa yang terjadi kepada Marta dan Maria? Mereka bahagia. Mereka yang tadinya menangis, dan sekarang mereka bahagia. Tuhan Yesus mengubah duka cita menjadi sukacita. Tuhan Yesus mengubah air mata menjadi senyum bahagia. Itu juga yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita semua. Gak cuma kepada Marta, Maria, dan Lazarus. Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Tuhan Yesus adalah sahabat yang baik untuk Tante Lisha, untuk adik-adik semuanya. Tuhan Yesus ikut merasakan kalau adik-adik sedih. Tuhan Yesus ikut merasakan kalau adik-adik membutuhkan pertolongan. Dan Tuhan siap menolong. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Iya. Nah, hari ini kita senang sekali karena kita punya sahabat yang baik. Namanya siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik kita membuka ayat hafalan kita yang terambil dari Amsal 17 ayat 17. Ayo dibuka Alkitabnya. Tadi di Yohanes, sekarang di Amsal. Amsal itu perjanjian lama atau baru? Lama. Ayo dibuka Amsal 17 ayat 17. Kalau ada pulpen ditandai ya, ditandai dengan pulpen. Amsal 17 ayat 17. Mama Papa bantu ya adik-adik yang masih kelas 1 sampai 3 supaya sama-sama bisa membuka Alkitab. Amsal 17 ayat 17. Sudah dapat? Kita baca ya. 1 2 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.
Adik-adik, ayat ini akan menjadi ayat hafalan kita selama membahas tentang sahabat. Jadi harus hafal pakai gerakan ya. Ayo, sudah hafal? Nanti sama-sama kita menghafal dengan gerakan ya. Sudah siap? Taruh dulu Alkitabnya di depan. Kita pakai gerakan. Ikutin Tante Lisya ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran, gitu ya. Bisa 5 langkah, 5 gerakan. Oke? 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Bisa? Gampang? Ulang lagi ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Dalam kesukarannya sedih ya, karena sahabat yang baik selalu ada saat kita sedih gitu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang adalah sahabat yang baik bagi kami. Tuhan, kami mau juga menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman kami. Ajar kami mengikuti Tuhan Yesus yang mau peduli, yang mau menghibur, yang mau mendoakan, yang mau menolong sahabat yang sedang membutuhkan. Tuhan, pimpinlah kami semua agar kami boleh menjadi seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah, dan tadi kalau tadi di firman Tuhan yang kita dengar, kan Tuhan mau menjadi sahabat untuk orang lain. Iya, orang. sudah menyelamatkan si Lazarus. Ya, betul. Membangkitkan Nah, si Lazarus. ya betul sekali. Nah, kita juga mau diingetin sama satu lagu ini. Kalau Tuhan Yesus itu benar-benar sahabat kita. Lagunya kayak gini nih. Ada satu sobatku yang setia. Oh iya, Kan tadi tahu kan lagunya? Tahu. Yuk kita sama-sama angkat satu pujiannya. Semangat ya adik-adik, suaranya yang kencang. Ya. Walaupun dari rumah. Yuk, Am. Tinggalkan diriku.
ternyata Tuhan selalu ada buat kita. Betul, Tuhan betul. mau, bahkan Tuhan menyelamatkan kita loh dari dosa-dosa kita. Itu bukti Betul sekali. bahwa Tuhan adalah sobat kita yang Yang sejati. paling setia. Iya, yang paling setia. Nah, kita juga mau ya adik-adik seperti itu. Karena Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan selalu baik kepada kita, Tuhan selalu sayang kepada kita. Kita juga mau mengucap syukur atas berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ya nggak kamu? Betul sekali Tante Audi. Mhm. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan udah baik sama kita. Caranya lewat apa ya Tante? Caranya melalui minggu ini kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan seperti biasa. Jangan lupa Siapkan siapin amplopnya. amplop putihnya. Terus? Nanti ya diisi nama anaknya, Oh, lalu kelas, Ya. lalu juga tanggal hari ini, Oh, 5 jadi Juli. misalkan Tante Audi berarti di sini Audi. Dari kelas mana Tante? AKB. AKB. Terus di bawahnya ditulis tanggalnya. Tanggal Iya. berapa? 5 Juli 2020. Nah, yuk, udah disiapin kan semua amplopnya, sudah disiapkan persembahannya. Kita mau angkat pujian, kita mau nyanyi apa Tante? Kasihnya seperti sungai. Oke. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, untuk doa persembahan kali ini, Ada dari adik AKB, oh ada siapa Tante? ada Eklesia. Oke, yuk. Kita sama-sama berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk persembahan kami yang sudah terkumpul. Tuhan Yesus berkati persembahan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, Tante Uke, Ya. kita tadi udah dengar ya firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan itu sangat baik kepada kita. Buktinya tadi Tuhan mau loh membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal. Oh, Karena kasih Tuhan itu sungguh nyata. betul. Nah, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita juga mau meneladani sikapnya Tuhan Yesus yang mau jadi sahabat bagi semua orang. Oh, kita mau bikin aktivitas ya Tante? Iya dong, kita Oh. aktivitas hari ini. Jadi nanti akan ada 2 pertanyaan ya adik-adik. Yuk, coba diambil pulpennya, diambil catatannya, dicatat biar gak ketinggalan. Apa aja Tante? Yang pertama, hal apa yang Tuhan Yesus tunjukkan sebagai sahabat yang baik? Hal apa yang Tuhan Yesus tunjukkan sebagai sahabat yang baik? Oke, itu buat yang pertama. Yang kedua, Yang kedua, apa yang akan adik-adik lakukan kepada sahabat adik-adik dari teladan Tuhan Yesus yang menunjukkan sebagai sahabat yang sejati? Yang kedua, Tante Audi ulangi lagi ya. Apa yang akan adik-adik lakukan kepada sahabatmu dari teladan Tuhan Yesus yang sudah ditunjukkan sebagai sahabat yang sejati? nah jangan lupa dijawab pertanyaannya. Terus Bisa ditulis, bisa dijadikan video, nanti lalu dikirimkan ke tante. Tante dan Om, Tante dan Om di guru kelasnya ya Tante? Iya, guru kelasnya. Iya, jangan lupa ya adik-adik dikerjakan aktivitasnya. Nah adik-adik, Tante juga mau ngingetin adik-adik untuk selalu hidup sehat dan bersih. Gimana caranya Tante Audi? Dengan cuci tangan. Cuci tangannya jangan lupa pakai sabun, Hmm. terus di air yang mengalir. Selain Sampai itu, bersih.
Selain itu, jangan lupa untuk makan makanan yang sehat. Jangan lupa untuk makan buah, makan sayur, ya. Minum susu juga. Minum vitamin. Minum vitamin Itu penting banget. banget. Ditambah lagi nih Tante Uka, Ya. kita harus luangkan waktu untuk olahraga, Olahraga, ya. jangan lupa untuk selalu olahraga, jemur-jemur tiap pagi, Iya, kan, betul. Tante? Iya, iya. Supaya adik-adik tetap sehat. Nah, jangan keluar rumah. Kali ini mainnya sama mama papa dulu, sama adik atau kakak di rumah aja. Terus apalagi Tante? Pakai Masker Kalau- kalau misalnya mau pergi keluar. Tapi jangan lupa, kalau tapi bisa kalau di rumah misalkan aja nggak ya. penting-penting banget nggak usah keluar, adik-adik diem Mm-mm. aja di rumah. Jangan lupa ya adik-adik. Iya. Nah, saatnya. Terus yang terakhir Tante, oh iya, selain itu semua yang paling penting adalah selalu berdoa, minta kesehatan dari Tuhan Yesus. Yesus. Tuhan selalu mau lindungi kita. Pasti dong Tante, kan Iya. Tuhan Yesus sahabat kita. Betul. Iya, seperti cerita kita hari ini, kita diingatkan bahwa kita juga mau meneladani sikapnya Tuhan Yesus yang mau menolong, mengasihi sahabat-sahabatnya, juga mengasihi kita semua. Adik-adik juga bisa mengasihi sahabat-sahabatnya, bisa kakak adik di rumah, lalu teman-temannya. Ya nggak Tante Uka? Betul sekali. Yuk, kita mau diingetin lagi nih kalau Tuhan Yesus itu benar-benar sahabat sejati kita. Kita mau angkat satu pujian lagi. Kita mau nyanyi lagu yang tadi tuh. Ada satu sahabatku. Yuk, ayo Om. Ada satu sahabatku yang setia. Tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Iya, saatnya kita berpisah, tapi kita tetap mau ingat ya, tetap mau menjadi sahabat yang baik seperti Tuhan Yesus sudah lakukan. Betul sekali. Kita mau tutup ibadah kita hari ini Ya. dengan berdoa bersama. Mhm. Tante Uka mau berdoa? Oke, yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami hari ini. Tuhan, kumpulkan kami di minggu yang akan datang untuk kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah online. Ingatkan kami selalu untuk mau seperti-Mu yang menjadi sahabat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu Sampai di ketemu minggu minggu depan. depan. Dadah. Teman-teman, ini cerita dari Davina dan Edek Eliana Oke, tentang apa ya? tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Jangan Iya, Tuhan Yesus naik ke surga ya, El? Iya. Oke, kita lihat ya gambarnya, El. Ya, mundur dulu ya. Oke. Coba Kak, silakan Tuhan Kak. Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, lalu naik ke surga pelan dan pelan. Oke. Iya ya. Jadi, karena ada Roh Kudus kita harus selalu rajin, berani. Dan rajin memberitakan firman Tuhan Iya ya. Dengan cara apa, Eli? dengan Menunjukkan memuji memuji Tuhan, Tuhan. dengan bersaksi di gereja, Oke. berdoa, lalu memuji nama Tuhan, baca Alkitab, ngerjain RHA.
Oke, gitu ya El ya? Ya. Hebat, Tuhan Yesus hebat. Ya, haleluya. Haleluya. Berjalan-jalan, kemudian sambil ngapain? Sarah, bingung ya? Siapa yang narik? Aku di rumah. Aku di rumah.